Hai kamu orang. Hai. Hai sis and bro, terima kasih sudah kamu studi masuk lagi di video mama ini. So, minggu lepas kita cakap pasal anak sulung saya. Sekarang saya mau share pula tentang anak kedua saya, yang saya rasa ini cerita agak unik juga, dan saya rasa ramai juga yang melalui hal yang macam yang saya lalui ini. Cuma mungkin dia ada permainan nasib di situ. Lain orang, lain dia punya kepercayaan. So, saya tidak percaya dengan nasib, saya lebih percaya kepada berkat. Jadi anugerah daripada Tuhan macam tu. Oke, kita mulakan dengan bila saya mula mengandungkan anak yang kedua ini. Saya mula mengandungkan dia masa anak saya yang sulung, yang IUGR itu. Anak saya IUGR masih berusia 1 tahun 2 bulan, guys. Oke, saya bersalin anak yang pertama masa saya 18 tahun. Sangat muda. Saya bersalin anak saya yang kedua masa saya 20 tahun. Means ada gap setahun lebih. Mula-mula saya dapat tahu saya mengandung itu seminggu sudah lewat haid saya. So pergi buat tes pakai strip tuh kan, muncullah 2 lain yang paling terang di dunia. Saya punya anak sulung baru setahun lebih, saya sudah mengandung lagi anak kedua. Sudahlah, anak sulung saya itu saya kena paksa bersalinkan. Anak yang pertama ini masih kecil, saya masih trauma dengan sakit bersalin, dan saya terpaksa menerima kenyataan yang saya hamil lagi anak kedua. Sampai masa 2 minggu untuk menghadam, memproses yang saya mengandung lagi anak kedua. Sebetulnya saya tidak payah heran lah, sebab saya tidak mengamalkan atau melakukan sebarang contraception. Saya tidak pakai KONDOM, saya tidak pakai pil perancang, bukan pakai makan, saya tidak gunakan injection, tidak juga pakai IUCD, dan tidak juga merancang. Main lajak saja you guys, terus berani pula berharap tidak mengandung. Saya ambil masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu itu saya berdoa, bernazar, saya berusaha untuk ikhlas. Jadi para ibu-ibu di luar sana, mana yang mengandung sebelum anak capai 2 tahun, saya sangat paham perasaan kamu. Saya pernah berada di tempat kamu. Lepas itu kamu kena cop tidak pandai merancang, kamu kena cop terlalu aktif melakukan, padahal untuk mendapatkan satu baby itu hanya perlu 1 kali saja melakukan, akan dapat anak juga. Aku tidak payah 1000 kali untuk 1 baby. Kalau untuk orang-orang yang subur lah macam ini bikin malu mau cakapkan yang kita subur, aduh. Tapi itulah kenyataannya. So, balik pada yang 2 minggu saya itu, saya berdoa, saya bernazar, dan nazar saya itu belum tercapai sampai sekarang. Sebab nazar saya untuk anak yang kedua ini, saya minta dengan Tuhan, saya mau anak lelaki Tuhan. Anak sulung saya sudah perempuan, tolong bagi saya anak lelaki untuk jaga kakak dia. Sebab saya sudah dengar dari dokter hari itu, bila baby IUGR, dia kemungkinan akan berdepan risiko bila dia besar, dia akan ada masalah dari segi pertumbuhan atau perkembangan otak, dan segala macam lah yang boleh menjadi dia punya antara risiko kepada baby yang lahir dengan masalah IUGR. Sebab kita ini orang tua kan sentiasa terpikir, macam mana lah anak saya ini kalau saya sudah tiada, ada bilang. Jadi saya terpikir itu. Syukur, puji Tuhan, Tuhan memberikan saya anak lelaki. Saya tidak scan jantina, dan saya tidak pergi scan di swasta. Dokter pun, untuk pengetahuan kamu, saya klinik 1 kali sejak kena scan. Masa umur 2 bulan baby itu, saya kena scan untuk menentukan bahwa adanya kantung baby dan adanya degupan jantung baby. Jadi sudah ada. Terus saya tidak sudah kena scan lepas itu. So, sepanjang saya awal kehamilan sampai tengah kehamilan itu, saya boleh cakap yang sangat jauh beza. Saya morning sickness dengan yang baby pertama dengan yang kedua ini. Yang perempuan saya teruk sampai saya admit ward, yang lelaki pun saya teruk juga, tapi saya tidak sampai admit ward lah. Jadi ada beza dia sebenarnya, walaupun masih juga tersiksa, masih juga muntah-muntah, tapi itulah, tidak sampai admit ward lah kan. Sampai masa mau melahirkan, masa itu saya 40 minggu 3 hari. Tiba-tiba 1 hari itu baby saya ini gerakan dia sangat lemah, like tit begitu saja. Padahal kalau kamu mau tahu kan, ini anak saya yang kedua ini, dia punya gerakan sejak dia 6 bulan di dalam kandungan saya. Dia punya gerakan itu macam seorang pemain bola yang dia ada bola di dalam perut. Dia sentiasa bergerak. Suami saya selalu nampak perut saya bergerak-gerak. Saya boleh cakap yang ini ialah satu-satunya anak saya yang betul-betul dia bergerak. Kamu paham kak? Anak yang lain pun bergerak, tapi anak yang lain ada pattern. Kalau dia ini sentiasa, selagi dia tidak tidur mungkin di dalam, dia akan bergerak begitu begini. Saya rasa macam
saya ini padang bola. Memang sangat terasa bila tiba-tiba dia tidak bergerak satu hari. Dia bergerak tapi macam yang bergerak malas. Saya pergi di klinik, tahu, di klinik tempat saya, klinik antenatal selalu itu. Dia cakap, itu nurse cakap sama saya, kau tak payah pergi hospital dulu lah, biasalah tuh, baby dah besar, kuranglah tempat dia mau bergerak. Dia bilang, tidak. Saya cakap, tidak, selama ini memang dia sudah besar, di dalam perut pun dia masih bergerak banyak. Saya bilang, saya boleh rasa, tapi sekarang saya rasa dia lemah. Saya bilang, tapi itu nurse dia cakap, tak payah kau pergi 41 minggu nanti. Dia bilang, kau tak payah nak risau sangat, perasaan kau je terang. Dia beli cakap begitu sama saya. Lepas kami keluar dari klinik yang tadi, kami tidak percaya cakap tunas, kami terus direct pergi hospital. Sampai di hospital betul, dia punya jantung tidak sudah cantik. Saya admit ward 29 hari bulan pagi, pukul 10 pagi saya admit ward, sebab saya direct dari klinik pukul 8 pagi, pukul 10 terus sampai di hospital. Keluar masa itu tidak perlu tunggu lama-lama untuk masuk ward. Pukul 1 petang terus saya kena induce. Nah, di sini saya mau kasih tahu kamu, dokter sangat marah dengan keadaan di mana saya datang pergi labor room 40 minggu 3 hari terus saya kandungan, tapi saya punya detail scan hanya 1 kali saja saya kena scan, yaitu pada masa usia 2 bulan. So dokter tidak tahu mau aspek apa, dia scan, syukur semua oke. Tapi berat baby kamu 3.3 kilogram berat baby kamu, jadi saya suggest pembedahan. Dia cakap sama saya itu, jadi disitulah saya dan suami bincang-bincang, kami setuju untuk menolak pembedahan. Jadi kami terpaksa sign 1 borang, saya pun tidak tahu apa nama itu borang, tapi kami sign untuk macam kalau ada masalah ketika bersalin baru akan ada emergency seizure lah. Syukur puji Tuhan, masa saya bersalin memang tidak perlu emergency seizure, sebab saya terus induce petang tuh. Esok pagi saya mau mandi pukul 6 pagi, tiba-tiba air ketuban pecah ras jam, terus saya heran. terkejut sebab itu first time saya rasa macam tiba-tiba ada bunyi pop, tau. Saya mau kasih tahu kamu, kalau pecah ketuban dia ada bunyi pop, macam meletup di bawah, pop. Terus saya tinggal begini, basah saya punya sarung. Jadi saya terus mandi cepat-cepat, terus saya kasih tahu nurse di luar. Saya cakap, nurse, saya punya air ketuban pecah tadi banyak. Terus dia cakap, oke, baring-baring kita cek dulu. Sampai itu dorang cek betul-betul sudah keluar air ketuban. Terus dorang hantar saya pergi di labor room pukul 6.30 itu. Saya tidak sempat sarapan, tidak sempat sarapan. Tetapi masa saya di labor room, saya akan kasih minum Milo sebab dorang takut saya meneran tidak kuat. Jadi masa itu saya baru berapa cm? 4 cm, baru 4 cm. Dorang kasih minum saya Milo, dan dari pukul 6.30 sampai saya bersalin 8.30 itu memang itu Milo saja yang saya tuh minum. And untuk pengetahuan kamu, bersalin tanpa tenaga itu memang aduh. Lepas itu baby pun besar. Saya meneran, akhirnya aku 8.30 pagi keluar baby dengan wajah dia pucat biru sudah. Dia punya tali pusat berlilit dari leher sampai sini. Dia punya ruang untuk bernafas sudah tinggal sini lagi, kecil sudah. Jadi dokter bilang, nasib baik kamu datang kemarin. Kalau kamu datang hari ini atau esok atau lusa, pasti kamu sudah kehilangan anak kamu yang ini, dia bilang dokter. Dan saya di situ sangat bersyukur. Kamu tahu kenapa saya bersyukur lagi? Sebab masa dia keluar, dokter dengan nurse semua panik sebab ini baby biru sudah, riuh sudah mau kasih putus tuh, dia punya pusat yang sangat tebal berlilit di sini sampai sini. Mau bayangkanlah dari leher sampai sini berlilit tuh pusat. So dorang uruskan yang itu, sudah urus, terus dorang bawa baby pergi di situ ruang pemeriksaan, ruang pemerhatian, ada dokter-dokter. Kemudian sejam lepas itu baru dorang hantar baby balik pada saya. Nah, di situ sepanjang saya 1 jam menunggu itu, disitulah saya kena kasih keluar saya punya uri, saya kena cuci, kena kasih bersih semua itu dia punya darah beku, saya kena injek di paha. Tapi saya langsung tidak rasa sudah semua itu, sebab saya risaukan anak saya di situ. Masa itu saya sangat risau dan saya sangat gembira. Sebab apa? Saya dapat baby boy. Nah, di situ saya rasa macam Tuhan itu mendengar doa saya, Tuhan kasih kabul doa saya. Saya dapat anak lelaki, tapi itu baby hampir hilang dari pelukan saya sebab itu. Kalau saya lama sedikit datang pergi hospital, mungkin sudah meninggal dalam perut. Tapi kami berkeras untuk pergi hospital. Lagipun saya sudah cukup bulan, 40 minggu, 3 hari televideo. Overdue 3 hari guys, 3 hari. Karena suruh lagi tunggu 4 hari. Saya tahu masa itu saya tidak GDM, tapi saya anemia. Tapi karena suruh tunggu 4 hari lagi. Sedangkan saya sendiri sudah rasa gerakan baby kurang. Nah,
Itulah jadi sampai sekarang saya rasa saya berterima kasih kepada Tuhan untuk dia punya bisikan. Saya percaya itu ialah bisikan daripada Tuhan untuk saya dan suami saya juga, supaya anak kami selamat masa itu. So lepas baby lahir, kamu tahu apa berat dia? 3,5, bukan 3,3 macam yang dokter scan. So saya kena jahit 3 jahitan masa itu. Baby 3,5, jahitan 3. Tapi jahitan itu bukan koyak digunting, dia cuma koyak luka di dinding sebab kepala baby. And kepala baby saya bukan jenis kepala yang begitu dia jenis macam mana mau cakap apa, rata kepala dia tidak menajam macam baby selalu yang bujur begini. Jadi senang keluar dia kan macam rata ya kepala dia, macam kepala budak-budak besar sudah. Jadi memang lah mau kasih keluar dia. Saya mau cakap sama kamu para ibu dan juga suami, kalau kamu ada kerisauan dengan kandungan kamu, teruslah pergi hospital. Jangan dengar cakap orang. Banyak kali sudah saya cakap di video saya, jangan dengar cakap orang, jangan dengar cakap orang. Kalau kamu rasa ada sesuatu yang ganjil, yang pelik, pergi saja hospital. Jangan sampai kamu menyesal atau terlambat. Ini bukan saya minta-minta, tapi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, apa yang saya lalui, jadi saya kongsikan. Agak jauh juga akan beza dia. Anak pertama saya bersalin 36 minggu, anak kedua saya bersalin overdue, terlebih tarik. So yeah, you guys might check my old videos tentang kisah-kisah seram saya, tentang unboxing, tentang delivery vlog. Thank you so much guys for watching. You guys are awesome. Macam biasa, stay safe, stay healthy, tetap semangat melalui hari-hari yang mendatang. Semoga kita semua tetap tabah ya para ibu. Gugur sudah rambut saya.